Silakan Pak Guru. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat nih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia yang telah mengundang untuk menjadi pembicara pada webinar hari ini. Lalu salam hormat kepada Ibu Sri Penny Inten Cahyani selaku Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia dan tim BKKPI dan seluruh peserta webinar hari ini. Pertama, perkenalkan nama saya Guru Arina Putra. Jabatan saya saat ini adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli media pada Biro Sumber Daya Manusia yang saat ini diberi peran sebagai koordinator perencanaan pengembangan SDM ya di lingkungan Kementerian SDM. Pada kesempatan ini saya dan Bu Nur akan mencoba sharing pengetahuan ya Bu Inten ya terkait dengan kebijakan pengadaan ASN di lingkungan Kementerian SDM dan juga terkait dengan jenjang karir di Kementerian SDM. Mohon izin kami mulai. Lanjut Mbak Cesin ya. Yang pertama dari outline yang akan kami bahas ini ada 3 sub materi. Yang pertama terkait dengan profil Kementerian SDM, lalu yang kedua ada proses pengadaan atau rekrutmen Kementerian SDM, dan yang ketiga nanti ada jenjang karir ASN di lingkungan Kementerian SDM. Lanjut, selanjutnya. Pertama terkait dengan profil Kementerian SDM ya, ini profil singkat Kementerian SDM. Kementerian SDM ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024, di mana terdapat 9 9 unit eselon 1. Di sini Pak Menteri dibantu oleh Bapak Wakil Menteri, dan urusan yang dikerjakan oleh Kementerian SDM ini adalah urusan terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral. Singkatnya, Kementerian SDM ini mengurusi dari bawah tanah sampai ke matahari ya. Nah, kalau fungsinya di sini kami singkat saja menjelaskannya, mulai dari perumusan kebijakan ya terkait di bidang minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan, mineral dan batu bara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, geologi, serta yang baru saja dibentuk yaitu penegakan hukum di bidang ASDM. Nah, di sini Bapak Menteri dibantu oleh 9 eselon 1. Yang pertama ada Sekretariat Sekretariat Jenderal, lalu ada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum SDM, Badan Geologi, BPSDM, dan ada 2 unit organisasi yang berada di bawah komando Kementerian SDM atau di bawah komando Pak Menteri SDM, yaitu Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Hilir Migas. Serta Pak Menteri juga memiliki 4 staf ahli. Ada staf ahli bidang perencanaan strategis, staf ahli bidang hubungan kelembagaan, staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam, dan staf ahli bidang lingkungan hidup dan tata ruang. Lanjut. Lalu sekilas terkait dengan profil pegawai Kementerian SDM. Jadi ASN di Kementerian SDM untuk saat ini sudah berjumlah 5.911 orang. Karena kami Kementerian Teknis, hampir sebagian besar ya, ada 4.000 orang, 60% lah ya. Itu laki-laki, 1.883-nya adalah perempuan. Lalu kalau berdasarkan dari UNI, yang terbanyaknya ada di Ditjen Minerba ya, karena masih ada urusan terkait dengan tambang itu sampai ke provinsi. Jadi pegawai di Direktorat Jenderal Minerba ini masih yang sangat banyak. Yang keduanya adalah Badan Geologi, ada 1.219, Setjen 662, Migas 695, dan terakhir BPH itu ada 206. Kalau dilihat dari jabatan, juga sudah transformasi jabatan, jadi struktural di kami hanya ada 132 ya. Sebagian besar adalah pejabat struktural eselon 1, 2, dan ada juga eselon 3 yaitu Kepala Bagian Umum dan eselon 4 Kepala Bagian Tata Usaha.
Sebagian besarnya adalah fungsional, jumlahnya ada 3.778 dan pelaksananya 2.001. Sedangkan untuk pendidikan, sebagian besar masih ada di S1, ada 3.053, tapi S2-nya juga sudah banyak, ada 1.571, dan S3-nya ada 127. Sedangkan yang D3 384 dan D3 ke bawah ada 610. Sedangkan untuk berdasarkan golongan, terbanyaknya ada di golongan 3, itu ada 4.185, golongan 4-nya 956, dan kami masih ada golongan 1 dan 2, ya ada satunya ada 12 orang dan golongan 2-nya ada 446. Mungkin itu paparan singkat untuk yang profil pegawai. Lanjut ke submateri selanjutnya terkait dengan kebijakan pengadaan. Nah, dasar hukum pengadaan ASN ini agak unik ya. Rekrutmen untuk ASN ini tidak seperti rekrutmen untuk pegawai di swasta, karena kami harus ikut ke kebijakan nasional. Nah, kebijakan yang berlaku saat ini ya, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu PP 11 tahun 2017, Junto PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Sebenarnya dengan keluarnya Undang-Undang 20 tahun 2023, seharusnya PP-PP ini sudah harusnya diganti. Nah, namun sampai saat ini masih dalam pembahasan, nanti PP-nya hanya ada satu, nanti ada turunan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 adalah PP terkait dengan manajemen ASN, tidak lagi dipisah antara manajemen PNS dan manajemen P3K. Lalu yang terakhir ada Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara. Lanjut. Nah, ini arah kebijakan pengadaan ASN nasional ya. Jadi karena pengadaan ASN terus menunjang tujuan nasional, jadi Panselnas pasti menetapkan setiap akan melaksanakan pengadaan ASN, fokus utama dari proses pengadaan ASN ya. Yang pertama, untuk sampai saat ini masih dibutuhkan terkait pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar ya, terkait dengan tenaga guru dan tenaga kesehatan, lalu juga penyelesaian permasalahan tenaga non ASN ya, ini juga sedang kami selesaikan, harusnya di kami sih sudah selesai di 2025 ini, paling lambat di awal 2026. Lalu yang ketiga ini yang merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS. Dan yang keempat, mengutamakan talenta digital ya untuk mendukung Indonesia Emas tahun 2045. Lanjut. Nah, ini ada prinsip pengadaan ASN Kementerian SDM, ada 6 prinsip yang kami utamakan. Yang pertama ada kompetitif, di mana semua pelamar itu bersaing secara sehat, dan penentuan hasilnya itu didasarkan pada nilai ambang batas atau passing grade kelulusan. Adil, di mana proses seleksinya tidak memihak atau sama rata ya, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, dan tidak ada pilih kasih. Lalu objektif, proses pendaftaran, seleksi, dan penentuan kelulusannya didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi sesuai dengan keadaan yang sesungguh-sungguhnya atau sebenar-benarnya. Lalu keempat, ini yang selalu kami gaungkan ya, terkait dengan transparansi. Jadi di semua proses, mulai dari proses pengumuman sampai dengan pengumuman akhir ini sangat terbuka. Bahkan untuk yang SKD dan SKB CAT ini nilainya real time ya, ketika dia selesai ujian, nilainya sudah bisa dilihat langsung. Lalu yang kelima ada bersih dari KKN, jadi harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan terakhir, pengadaan ASN ini tidak dipungut biaya ya, pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam seluruh proses seleksi. Lanjut. Ini tahapannya, ini tahapan umum ya untuk pengadaan ASN. Jadi kami ketika Panselnas sudah membuka untuk melakukan rekrutmen di tahun berjalan, kami di instansi akan membentuk pansel instansi. Pansel itu adalah panitia seleksi instansi yang akan melaksanakan semua tahapan ini. Yang pertama mulai dari perencanaan, di mana kami menyusun jadwal ASN, lalu terkait dengan Serpres. Setelah itu kami membuat pengumuman. Di pengumuman ini nanti akan kami buka di semua medsos di semua medsos Kementerian SDM, dan akan dibuka paling singkat selama 15 hari ya untuk pengumumannya. Selanjutnya ada proses pelamaran atau pendaftaran. Pelamaran ini dilakukan secara online melalui SSCASN BKN. SSCASN ini adalah sistem seleksi calon ASN
calon ASN. Jadi cuma satu portal ya. Jadi semua pelamarannya melalui aplikasi SSN. Semua kementerian ataupun pemerintah daerah semuanya melakukan pendaftaran atau pelamaran melalui SSN BKN. Selanjutnya seleksi, ini pun seleksi umum ya. Kalau PNS ini ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang. Sedangkan kalau untuk P3K ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi, ini juga pengumuman akhir ya, kami akan mengumumkan di semua media sosial dari seluruh medsos Kementerian SDM. Setelah itu ada proses pengangkatan, jadi pelamar yang dinyatakan lulus akan kami angkat menjadi calon PNS atau calon P3K setelah mendapatkan persetujuan teknis nomor induk pegawai dari Badan Pegawai Negara. Lanjut. Ini tampilan sekilas ya terkait dengan halaman SSCSN. Jadi nanti pendaftarannya akan di sini. Ini contohnya yang pelamaran tahun 2024 di laman sscsn.bkn.go.id. Di sini nanti rekan-rekan akan diminta untuk membuat akun SSCSN. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini diminta nomor P dan nomor KK. Ini untuk dari pembuatan akun-akun palsu ya, karena sampai kemarin pun masih ada akun-akun palsu yang dibikin oleh pelamar-pelamar yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, ini persyaratannya, ini persyaratan umum, ini persyaratan kami di tahun 2024 ya. Kalau standarnya instansi boleh sesuai dengan kebutuhan instansi lah istilahnya. Nah, di kami usia terendahnya 18 tahun karena kami masih membuka untuk SMA ya, untuk pengamat gunung api, dan yang paling tinggi itu usia 35 tahun. Lalu kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan. Jadi semua jabatan punya kualifikasi pendidikan yang sesuai ya masing-masing. IPK minimalnya kami kemarin cukup tinggi ya, karena untuk standar Panselnasnya 2,75, di kami untuk D3 sampai S2-nya 3,0, sedangkan untuk S2 3,2, kecuali untuk pengamat gunung api dan formasi putra-putri Papua itu IPK minimalnya 2,5. Lalu kami juga mewajibkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 475 atau setara IELTS 5,5 dan setara TOEIC 500. Selanjutnya, nah ini untuk proses seleksi, ini ada tampilan di sisi kami ya, di sisi Panselnas. Kami hanya ingin menunjukkan kalau semua data-data yang nanti disampaikan oleh pelamar itu kami akan akses semuanya ya, mulai dari data profil sampai ke data jabatan yang dilamar, termasuk riwayat jabatan dan nilai TOEFL ya. Di sini bisa kita lihat yang bersangkutan ini melamar di jabatan pengembangan teknologi pembelajaran akhir pertama. Untuk jenis formasi umum dengan kualifikasi pendidikan S1 ilmu komputer, dia lulusan dari International Islamic University Malaysia dengan IPK 3,38, lulusan tahun 2020 dan memiliki sertifikat bahasa TOEFL PBT itu 603. Nah, di syarat umumnya ini adalah dokumen-dokumen yang diunggah oleh pelamar. Ini akan kami verifikasi kesesuaiannya antara persyaratan yang kami umumkan di pengumuman dengan yang diupload oleh peserta. Mulai dari surat pernyataan 5 poin, surat lamaran, kartu tanda penduduk, lalu ada surat pernyataan 12 poin, lalu ada ijazah, transkrip, dan pas foto. Nah, ini nanti yang tampilan di di pansel instansi untuk memverifikasi masing-masing pelamar. Nah, tahun kemarin itu ada sekitar 14.000 lebih ya yang melamar di kementerian kami ya. Kami harus mengecek satu persatu terkait dengan dokumen pelamar untuk kesesuaian dengan persyaratan yang kami sesuaikan. Lanjut. Selanjutnya adalah seleksi kompetensi yang ada di Kementerian SDM ya ini ya. Jadi eh, ada terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada seleksi kompetensi dasar. Ini hanya menggunakan SKD CAT dari BKN ya. Jadi 40% ini sudah harus di sini ada nilai ambang batasnya untuk masing-masing, dan nanti eh, untuk yang lulus nilai ambang batas nanti bisa
berdasarkan peringkat akan dipilih untuk mengikuti tes selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, di SKB ini juga ada ketentuannya. SKB ini terdiri dari SKB CAT yang minimal bobotnya harus 50%. Boleh ada wawancara tapi bobot maksimalnya hanya 10%. Nah, kalau di kami tambahkan psikologi lanjutan dan juga ada tes praktek ya. Jadi ada eh, langsung ke teknis terkait untuk masing-masing jabatan yang dilamar. Nah, tadi kami sampaikan untuk yang lulus nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar, ini tidak semuanya bisa ikut SKB, hanya maksimal 3 kali formasi. Misal formasi yang dibuka untuk jabatan A itu hanya 3, dan lulus nilai ambang batas 12, berarti hanya peringkat 1 sampai 9 yang bisa ikut ke seleksi kompetensi bidang. Selanjutnya, ini yang terakhir terkait dengan pengangkatan. Jadi setelah semua tahapan seleksi itu akan diolah oleh BKN dan kami akan mengumumkan pengumuman akhirnya melalui medsos resmi Kementerian SDM. Setelah itu seluruh pelamar akan diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk penetapan NIP atau NIP P3K ya. Kalau NIP itu untuk PNS dan NIP P3K ini untuk P3K. Lalu kami mengusulkan penetapan NIP P3K kepada BKN. BKN memberikan eh, persetujuan teknis terkait NIP dan P3K. Lalu kami bisa berdasarkan pertek dan pertek NIP dan P3K dari BKN, kami bisa mengangkat pelamar yang lulus menjadi CPNS atau CPPK. Selanjutnya, setelah diangkat, kami akan melaksanakan program onboarding selama 1 tahun. Jadi untuk dengan keluarnya Undang-Undang tahun 2020-2003 ini, CPNS ini hanya diberi waktu 1 tahun sampai diangkat menjadi PNS. Dan salah satu yang wajibnya adalah Latsar. Nah, kami buatkan satu program onboarding selama 1 tahun yang di dalamnya termasuk Latsar untuk dapat memberikan gambaran umum dan dasar-dasar supaya bisa melaksanakan tugas dan fungsi ya terkait dengan jabatannya untuk Kementerian SDM. Setelah 1 tahun berlalu, masuk ke tahapan pengangkatan PNS dengan dia sudah lulus Latsar dan dalam keadaan sehat ya, dan juga mempertimbangkan nilai ASN, si CPNS dapat diangkat menjadi PNS dan nanti diangkat oleh PPK atau Menteri SDM. Dan selanjutnya setelah itu akan diambil sumpah oleh Menteri dan sudah resmi menjadi pegawai negeri Kementerian SDM. Mungkin itu dulu Mbak Diva untuk paparan kami. Nanti selanjutnya dari Bu Nur, mohon izin juga mungkin nanti setelah paparan dari Bu Nur akan ada testimoni ya dari CPNS ya, 2 orang CPNS. Monggo silakan.